Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'il mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Asy-Syaikh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa khususan Syekh Imam Jamaluddin Al-Qasimi wa manawina kulli niyatin salihah wa liqadai hajatina bisirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi ulumihi wa amattana bi asrarihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu dawair riya utawi iki iku bab nerangno nambani riya, ngobati penyakit riya. Ya. Wa tariqi mu'alajatil qalbi lan dalane nerangno dalan. Nggih. Mu'alajah itu tombo nambani ati. Bab riya itu penyakit hati. Fiing dalam riya. Mu'alajah al-ilaj sering juga dikatakan mendiagnus. Mendiagnus itu ya cara dokter sebelum menentukan penyakitnya didiagnus dulu, dicek dulu. Podo-podo penyakit kanker misalnya kan ada kategori berat atau ringan, stadium 1, 2, 3 misalnya. Tapi mu'alajah juga bisa nambani, tapi proses memberi tombo itu kan lewat sebuah penelitian al-ilaj. Dokter mendiagnus, ya, lihat panasnya berapa, misalnya sudah dilihat, ya. Darah tingginya berapa, yang atas berapa, yang bawah berapa. Kalau di atas 200 ya, atau darah rendah, di atas di bawah 80 itu darah rendah berarti. Kalau darah rendah harus makan yang banyak, kambing, yang sate, lontong. Kemarin saya dikirimi enak itu di jalan Cak Lukman di Jalan Demak, Pak Wi terkenal ternyata. Krengsengan kepala kambing. Mantap lah boy. Lewat Jalan Demak boy, itu Pak Wi terkenal. Krengsengan tapi kepala kambing. Tidak pakai nasi tapi pakai lontong. Tapi pedes sih Cak, wah pedes sih Masya Allah. Tapi wah mantap lah. Dan yang paling enak itu cap ratuku dikirimi ya di kantor. Ya, dawa itu obat, ya jamaknya adwiyah. Ya, makanya ada hadis likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu mesti ono obatnya. Dalam konteks ini ada hadis yang juga ada hubungannya. Jadi Nabi dawuh al-ummahat arbaun. Ibu berarti pangkal. Pangkal segala sesuatu itu ada pangkalnya. Itu 4. Satu umul adwiyah kilatul akal lah ini. Jadi obat apapun yang paling pokok adalah makannya sedikit saja. Kilatul akal. Ini dawuh Kanjeng Nabi, tidak pernah salah. Jadi obat apapun boleh, tapi makannya tetap akeh, percuma.
Makanya ummul adwiyah dari kata dakwah tadi kilatul akal. Jadi asalkan sambian makannya sedikit itu malah waras. Tiap hari ke dokter tapi makannya tidak terukur, ya panjat loro. Ya, segala sesuatu ada. Jadi ummun itu kan pangkal, inti. Obat apapun akan menjadi muspro, meaningless, tidak bermakna kalau makannya terlalu banyak. Sehingga menurut Kanjeng Nabi ketika sambian makannya sedikit, poso lah misalnya, poso Senin Kemis. Atau kalau yang paling top poso Daud itu, tapi abot lah, ndak potongan sampean. Yasumu yauman wa yaftiru yauman, sehari puasa sehari tidak. Ya. Paling kena kerengsengan Pak Wi tadi, wah tambah ndak gelem poso itu. Jadi segala sesuatu ada pangkalnya, pangkal segala obat adalah qillatul akal. Ya. Makanya puasa itu penting, poso sing betul, bukan poso nopo-nopo kerso. Kalau dalam bahasa Jawa poso itu kadang kelakarnya poso temenan atau poso nopo-nopo kerso, segalanya mau. Ya. Nah, karena 4 terus hadis itu wa ummul adab qillatul kalam. Pangkal akhlak apapun intinya adalah ya qillatul kalam, ngomongnya sedikit saja. Oleh kakek ngomong ya akeh bohongnya. Mangka suro kalamu kasuro kalibu. Ngomongnya akeh itu patut diduga, bohongnya juga banyak. Jadi orang yang ngomong ya cukup lah, kilah itu ya secukupnya. Menurut Kanjeng Nabi ya mau ngomong tapi ya mau mendengar kalau ada orang yang, nah penyakit kita kan enggak, ngomong terus tapi orang suruh mendengarkan kita, tapi kita mendengar itu orang lain enggak mau, itu akhlaknya jelek. Qillatul kalam. Hadis ini insyaallah rawahu Ibnu Majah At-Tirmidzi ini. Yang ketiga ummul ibadat qillatud dzunub. Jadi pangkal segala ibadah itu apa? Ya ngurangi dosa. Ibadah ya akeh, dosanya juga akeh, percuma bangun malam sembahyang tahajud. Ya, seperti yang disampaikan Kanjeng Nabi itu loh, ada orang tiap hari puasa, bendino poso, berarti ndahar. Dari segi fikih tidak boleh. Tapi orang yang sudah nganggur, ya dari segi tasawuf boleh. Ndahar itu bendino poso, malam tidak pernah tidur, sembahyang tahajud dan baca Qur'an. Tapi penyakitnya kalau ada tetangganya yang susah, yang miskin, tidak pernah mau bantu, sakit tidak pernah bantu. Dilapornya Kanjeng Nabi, ternyata Kanjeng Nabi dawuhnya orang itu haram masuk surga. Karena apa? Karena hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya sangat-sangat jelek. Padahal sudah sering kita ingatkan, dan ini kiainya saja banyak yang tidak paham menurut saya. Ya. Saya selalu bilang kalau ada kiai bertahun haji itu tidak paham agama itu. Kecuali tonggone wis sugih kabeh ora apa-apa. Ya. Jadi satu ayat bicara hablum minallah bandingannya 100 ayat bicara hablum minannas. Betapa ya hubungan hablum minannas itu tidak boleh dipandang enteng, tidak sekedar salah njaluk sepuro, bahwa kalau ada saudara kita yang susah, yang sedih, harus kita bantu menurut kemampuan kita. Lain duit sedikit uang ya sedikit, wong tidak semua. Kan wa mimma razaqna yunfikun, infak itu zakat kan tidak semua, sebagian. Kalau kita mampunya bantu dengan akal, dengan pikiran, tenaga. Lihat tonggone
loro nemen suruh nganter punya mobil ke rumah sakit ndak mau mesti dosa itu neraka orang itu. Atau tiap bulan umroh tonggone makan aja sulit toh. Nah, inilah yang saya lihat banyak orang tidak paham agama. Saya hari ini mesti tanya, mboten haji Pak, mboten. Kula nderek Kanjeng Nabi haji sekali aja. Umroh ya 4 kali. Dan itu kok kata sing Puroda, ini ada di Sidoarjo, kiai. Alhamdulillah kula Puroda Pak. Arepe taklone kaya padha kiai ini enggak enak. Puroda itu piro? Orang atau 50 juta, kan enggak usah nunggu. Nunggu kan sekarang 20 tahun. Ya. Apalagi di Madura tambah lama karena semangat hajinya orang Madura lebih semangat daripada ndak Madura. Ya. Ya. Jadi yang ummul ibadah qilatud dunub makanya. Ummul yang keempat terakhir ada hubungan dengan adwiyah tadi, ummul amani as-sabru. Pangkal segala harapan, cita-cita itu adalah ya sabar. Ya sabar. Kanjeng Nabi saja ya 23 tahun dalam keadaan yang tidak selamanya enak toh itu. Apalagi waktu di Makkah, periode Makkah kan periode yang paling sulit. Ya, baru pindah ke Madinah, alhamdulillah. Ya, bersinarlah begitu. Tapi segala sesuatu ternyata kembali pada bayanu dawai riya, dawa jadi nerangno tombone riya iku apa. Nanti ada penjelasan dan jalan, cara, metode. Ya, nambani wong riya itu kan penyakit hati, bukan penyakit kuping. Bukan penyakit irung. Ya, bukan penyakit dengkul. Arafta ngerti sira, arafta mimma saking apa sapa kamu sekliwat. Kan Imam Ghazali ketika bicara riya ini kan sangat rinci sampai hampir 20 pasal ini. Ini tinggal 2 pasal belakang ini. Setelah 2 pasal tinggal terakhir rubul ya munjiat ya. Jadi ihya itu kan dibagi 4 ya. Yang seperempat bicara tentang rubul ibadah. Kemudian yang seperempat lagi rubul muamalah. Terus ini rubul muhlikat, yang terakhir yang hal-hal yang membinasakan kita, membuat kita celaka, ahlaka, yang terakhir nanti rubul munjiat, seperempat yang membicarakan hal-hal yang akan menyelamatkan kita ya di dunia ini selamat di akhirat. Ya, tinggal beberapa ini ya nanti rubul terakhir itu ya jadi Imam Ghazali kita bicara ya nah ini riyadhah, ini yang menyelamatkan, yang al-munjiat yang menyelamatkan. Arafta ngerti sira mimma saking apa sabak kok kamu sekliwat wa ma anriya satemene riya iku muhbitun, menghapus, habitat amaluhum lil amal beramal, amal baik apapun kena riya entek, kaya ya virus komputer kena virus, data hilang. Ya, nandur pari mau panen banjir 2 minggu gak situ panen. Lek enggak banjir walang, tikus. Tikus itu kalau sampai ratusan ribu semalam itu berapa puluh hektar habis di mana-mana. Wasababul maktilan sebabi bendu itu marah. Ya. Maktan marah itu ya bendu. Ya. Indallah munggu Gusti Allah. Maktun itu maktan, kabura maktan, ayat itu kabura maktan indallah antakulu malah Allah sangat membenci, sangat marah kalau ada ngomong tapi gak ngelakoni. Penyakit kiai, penyakit sing tukang ceramah itu. Ngomong tok. Ya, monggo sedekah tapi dhewe paling medit. Ya, karena duit dikelumute tinggi umroh tiap bulan.
Saya memang keras tilokne sakaremu. Ya. Bab hari ini kalau kembali pada Quran memang yang ngerti Quran itu hanya sedikit, wa qalilan ma ta'lamun wa qalilan ma taqilun. Dan hadis Kanjeng Nabi insya Allah sudah datang. Memang hari ini sudah datang zaman sing akeh bukan ulama, wong goblok ngaku kiai. Hadis Bukhari itu. Kamu belajar di sanawiyah aliyah sudah sering ya. Innallaha la yakbitul ilma. Allah itu tidak nyabut ilmu. Tapi biqabdil ulama, ya dicabut Allah di dunia ya ulamanya yang meninggal. Tapi tidak ada orang yang ingin jadi ulama sekaliber ulama itu. Lihat aja Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Tidak usah tahu ya Kiai Hasyim Asy'ari lah, orang golek sekelas Kiai Hasyim Asy'ari. Sulit. Ya. Ndak jenenge Hasyim Asy'ari ono tapi ketua KPU dipecat malan. Karena kesengsem wong wedok, anak buahe karyawannya ketua KPU jenenge Hasyim Asy'ari wonge gedhe dhuwur gandeng, ketua Satkor Lab Banser pusat loh itu. Ya NU siapa gak NU Banser. Ya. Jadi ini setape disenengi tapi setape itu gak seneng. Dia kadung seneng repot ya. Ya, orang kadung seneng kan cinta itu buta. Tai kucing rasanya seperti coklat. Ya, tidak hanya coklat campur es krim itu. Lu gak gelem diuber sampai ya apa carane bisa dikumpuli kan gitu. Itu diperintah ke Belanda, tugas ke Belanda. Diatur wong KPU duwe pesaingnya banyak itu. Dia ketua KPU itu sebulan bisa 200 juta bersih itu. Dan ternyata dia nututi. Akhirnya ditututi, ditotok-totok ya kamari kan dibuka jenenge ya pimpinannya. Ya alhamdulillah akhirnya mungkin sudah by design Mas Rintah nggawa sapu tangan dikai alat semacam dibius lah gitu ya. Akhirnya podo geleme lah, tapi kan tidak sadar. Setelah itu baru sadar, dilaporkan polisi, akhirnya dia dipecat itu. Ya, wong sing gelem akeh kok cari yang ndak mau gitu ya, wong utuhe miring. Tapi ada orang bilang ndak Pak Hasyim Asy'ari itu bukan utuhe miring, cerdas. Kabotan jeneng. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari kan hebat segalanya. Salah satu imam rawatib Masjidil Haram. Kan tidak sembarang orang menjadi imam rawatib di Masjidil Haram. Karpe bapak kan ngono, tak jeneng nih anakku Hasyim Asy'ari biar sifatnya koyo minimal ya didik kados Kiai Hasyim. Ya jadi orang besar betul, ketua KPU. Top loh. Top markotop lagi, top markotop. Ya sudah sekarang dipecat. Mbok dadi apa karo? Ya wallahu a'lam bishawab. Tapi itu pelajaran, semua pelajaran. Jadi kita khawatir dawuh Kanjeng Nabi ini sudah datang bahwa yang dicabut dari dunia ini bukan ilmu, ndak ulama. Orang golek sekelas Kiai Hasyim Asy'ari kan sulit. Ya. Yang ada dikhawatirkan Kanjeng Nabi sebenarnya bukan ulama tapi juhala wong goblok ngaku kiai. Kayak kita kalau dianggap serbanan, serbane gede wis ulama besar. Maca kitab ora iso. Innallaha diwaca innallahu niku dosa. Lek kiai, lek santri ora apa-apa lah. Ya, kan masih ada setingkat ustad ulama innallaha krana inna diwaca itu bagi ulama kan aib itu. Aib besar itu. Sekarang akeh ngono iku. Ya. Kemarin siapa itu ada yang innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu atau alim mereka Allah atau kamu diwaca ilah. Udah Quran pada ulama. Ya, Masya Allah. Makanya saya selalu ya kepingin teman-teman ini
Saya ingin jadi kiai daripada bisa di pegawai negeri. Negeri itu melarat kabeh gitu. Duit entek, tinggi penelitian. Apalagi pemerintah sekarang anggaran pendidikan dikurangi. Sing enak jadi kiai. Bendino oleh amplop. Cocok. Ya titip yang akeh tapi utuh. Tapi amplopnya kan dibuang. Amplopnya dibuang. Ya ndak krono amplop, tapi alhamdulillah mana ada. Ya cukup lah. Ya yang penting kan Nasrul Ulum, menyampaikan ulum. Ya. Wa naulan satu riya iku min kabairil muhlikat. Jadi riya itu termasuk penyakit hati, ya diantara penyakit besar yang akan muhlikan, menghancurkan kita, menyengsarakan kita. Kabairil muhlikat gede-gede ini hal yang muhlikat, ahlaka, mencelakakan. Hakikat riya itu sebenarnya kan orang takabur kalau menurut saya. Wong ibadah ndak niat krono Allah, krono menungso. Kan berarti kan takabur. Wa ma hadzalan rono tarikilah riya iku wasfau nyifati ing ma, sudah diterangkan yang kemarin dengan sangat detail lah oleh Imam Ghazali. Jadi bicara riya sampai hampir 17 pasal, di belakangnya masih ada 3 pasal itu. Baru Imam Ghazali terakhir nanti Rub'ul Munjiat, 1/4 hal yang akan menyelamatkan kita, bangsa riyadhah, bangsa yang api-api lah. Fajadirun moko patut sebaiknya, jadirun itu seyogianya, wayam bagi podo jadirun bitashmir, cancut taliwondo. Semar itu kan cancut taliwondo. Samir itu kan Sunan Kalijaga. Jadi wayang itu memang ada kaitannya dengan Mahabharata India, oke lah, tapi kan sudah dimodifikasi oleh Sunan Kalijaga, dan setiap lakon pewayangan mesti kuncinya di Punokawan 4 tadi, Semar, Gareng, Petruk. Semar itu dari bahasa Arab syamir ini, bitashmir berarti syamaro yusamiru tashmir, cancut taliwondo. Jadi betul-betul jangan sampai kita hati itu sampai katutan riak lah, harus betul-betul dihilangkan, cancut taliwondo, semar itu. Tapi syaratnya semar gareng, gareng itu aslinya kan nala khairon, nolo gareng. Nolo itu dari kata nala khairon. Jadi sapa sing semangat cancut tali, cara Bung Karno dulu rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Wes pokoke. Nalah khairan akan mendapatkan khair, kebagusan. Yang paling khair itu kan tidak boleh diartikan api, tapi paling baik. Tapi syaratnya Petruk tadi fatruk itu filamar, taroka apa? Tinggalkanlah. Al-bago itu bagong itu yang elek-elek. Contohnya sembahyang subuh jam 7 nih celeng. Guyang-guyu ae. Tetap istiqomah dengan bangsawan. Bangsa sing tangine awan. Jadi bitasmir, jadi karena riya ini min kabaril muhlikat, penyakit hati yang paling besar untuk mencelakakan orang. Allah pasti tidak rela toh. Ya ibadah kok diniati tidak krono Allah. Ya krono Allah kan lambene toh, mulutnya aja. Yang diukur Allah kan bukan mulut, hati. Bitashmir an sakil jiti, sakun itu sebenarnya lutut atau ngisori lutut apa? Ngisori lutut denggul apa bahasanya? Yaitu betis. Itu pokok, kaki itu kan pokok.
Jadi betul-betul berusaha al-jiddun fi izalatin dalam ngilangi riak tadi. Syamaro yusamiru tash semar gareng Petruk Bagong. Jadi ya, makanya ndak ada pondok sa Indonesia sing ono gambare Semar kecuali Al Husna itu. Itu ndukur dhewe kan Semar. Terus ono gunungane. Banyak orang itu pondok kok diapur gorek Semar kan gambaran rahmatali alamin memang diturunkan ke dunia. Jadi ceritanya anak telu terus boro kan begitu. Kalau saya agak cerita sedikit, Bathara Guru iso nelan bumi, iso balik. Akhirnya neng akhirat, neng di atas langit lah. Semar iso nomor loro togok itu nelan bumi ndak bisa. Kan togok itu lo apa kecil nggak bisa sampai suwek. Ya. Sing iso Semar tapi ndak iso balik bumi ku. Makanya Semar itu wetenge gede itu. Bukan krono kakean mangan itu. Itu isyarat berarti yang mampu ngaturnya adalah Semar. Dialah yang khalifah. Jadi Semar itu sebenarnya representasi menurut Sunan Kalijaga bahwa Allah itu khalifah di bumi ya Semar itu kalau ingin ngatur masyarakat ya harus bersatu dengan masyarakatnya. Bathara Guru kan di atas kalah, makanya dia dalam perang kan bukan bela Pandhawa, bela sing kalah saling nakal-nakal itu. Karena dari jauh tidak bisa melihat dari dekat. Kalau Semar kan betul-betul bisa melihat. Karena tugas khalifah itu rahmatan lil alamin yang sering diartikan hamamayu hayuning bawono. Jadi dunia ini sudah diatur Allah ayu, dipercaya lagi supaya lebih baik lagi, enak ditempati, maka istilahnya hamamayu hayuning bawono supaya baldatun thayyibatun kemahribah loh jinawi apa sirwukir toto tentrem karto Raharjo Joyo Joyo Wijayanti nir ing sambi kala. Sing iso ngene tinggal 1-2 orang. Ya. Ono kiai ngene ra iso dianggap itu tinggalane Hindu goblok. Itu tinggalane Sunan Kalijaga. Semua lagu Jawa yang 11 itu jadi apakah Asmarandono, apakah Sinom, apakah dan Ujung, apakah Dandang, semua yang menciptakan Wali Songo. Jadi Wali Songo itu seniman. Mari kono kiai anti seni haram. Walah itu ya. Kiai kefikiran ya ngono iku. Kiai kefikiran ya ngono iku. Dianggap fikih segalanya, ndak bisa. Saya tulis tegas mengatakan ndak bisa. Karena ayat Quran turun di Makkah itu akhlak akidah. Jadi beragama itu ya harus didulukan akhlak dan akidah. Lah ayat-ayat fikih itu turun di Madinah, itu pun hanya 150 ayat. Ya, makanya di NU ada Bahasul Masail. Diurus hanya kitab kuning tok. Masa kualitas beragama diukur dengan fikih tok? Kan tidak bisa. Dan fikih itu gampang nyalahne wong. Karena apa? Karena hukum. Dan Kanjeng Nabi buistu liutamima akhlak bukan ahkam. Nah, inilah saya terus terang banyak kiai keliru, itu harus dikelirukan. Enggak percaya kan protesnya Allah sunnah, enggak apa-apa. Quran Gusti Allah, mengapa Allah menurunkan 30 juz itu tidak syariah dulu? Itu mesti ada maksud. Jadi beragama itu mesti akhlaknya dulu, akidahnya dulu. Cara bangun rumah itu fondasi harus kuat. Lah sholat, zakat, puasa itu semuanya syariat itu hanya aksesoris. Nah, sementara kita masih anggap fikih itu panglima, tidak. Kecuali kalau ada kamu menemukan hadis buistu liutamima ahkam baru saya. Sampai sekarang tidak ada hadis kutubus sittah. Ya. Bukhari, Muslim tidak ada. Semua yang ada buistu liutamima makarimal
Orang kalau akhlaknya bagus tidak akan melanggar hukum. Sing melanggar hukum itu sing ngerti hukum. Ya, sing membuat orang pegatan orang itu. HKI itu. Ya. Ya, hakim agama paniteranya bayar 500.000 2 kali ketok palu pegatan. Ya. Ya, hakim itu walaupun hakim agama ya padha ae digodha korupsi wong memang al-qudatu salah satun. Ya. Hakim itu 3 sing loro neraka gampang disuap. Lihat aja kemarin kepala kejaksaan Jakarta Selatan suap sampai 700 triliun. Surabaya siapa yang membebaskan tanur itu kan hakim Surabaya. Hakim ya. Makanya siapapun yang bekerja di aparat hukum hati-hati. Tapi kalau jujur betul, wah swarga dhewe. Polisi, jaksa, hakim, pengacara ini aparat hukum. Boleh kerja di sini, boleh. Tapi Kanjeng Nabi dawuh khairun nas wa khairu man yamshi al-ardi al-muallimun. Orang yang paling baik itu guru al-muallimun. Sama dengan hadis Kanjeng Nabi, ad-dunya mal'unatun, dunia ini laknat Gusti Allah. Tidak senang dunia ini, wa mal'unun mafiyah, semua isi dunia dilaknat Allah, illa salasah, yang tidak dilaknat telu tok, siji zikrullah, loro al-alimun, orang segelem mulang. Nomor 3 wal mutalimun, orang yang masih mau belajar. Ya, makanya orang kalau sudah ngajar apa itu harus enggak matlaah, tidak, justru orang kalau sudah guru harus banyak moco. Ya. Wa fi ilajihi maqamani, wa fi ilajilan iku ing dalem ngilangi mendiagnus lagus nambani riya iku maqamani 2 makom, dua hal lah, dua unsur boleh. Makom itu memang berdiri tempat dua pangkalan lah, maksudnya pangkalan. Makom itu kan ya kayak kita marhaban dalam makom tempat berdiri. Makam kuburan itu paling tidak cocok itu. Jadi kuburan itu ya kuburan atau makbaroh paling cocok. Makam kok nggone wong mati nggak bisa, apa sing mati ngadeg, dikubur ngadeg gitu loh. Itulah karena yang menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu tim dari balai bahasa itu enggak ngerti bahasa Arab dulu. Enggak takut santri al-husna itu ya. Si ngerti tapi ya. Ahaduma utawi salah siji ini 2 pangkalan makom tadi. Siji qol'u urukihi, tadi harus dicabut. Kol itu nyabut. Bedol itu nyabut lah. Uruki itu oyot. Oyote pangkalnya orang berberia itu yang harus dihilangkan. Pangkalnya apa? Wa usulilan asline sumbernya ria itu alati minha iku saka uruk dan hasil apa insyabuhu cabang-cabange. Jadi pangkalnya apa? Dari pangkal itu kan bercabang ini. Wasani, jadi 2 saja yang harus dipahami dari untuk nambani agar kita berhenti tidak riak lah. Taf'uma menolak perkara yahturu kang krentek atau yuhtoru dan krenteki min dosa koma bil hal. Yang dulu sudah kita katakan di tengah sholat Allahu Akbar, niatnya ya usolli fardhu isya'i lillah, ditelok waduh moro tua melok jamaah, sudah lillahi ta'ala kok moro tua arep maca kul huwallahu ahad ganti rada dawa titik Al-Qari'ah misalnya, itu titik
maca ayat doa itu ndak krono Gusti Allah, krono maratuwa. Jadi ini di tengah-tengah. Sejak awal sudah benar lillah, tapi di tengah jalan berubah gitu loh. Lu maratuwa. Padahal biasanya ya paling banter ya aro ayat Allah. Maratuwa ya wah sabihis. Al-maqamul awal sekarang dirinci ya. Fi qal'i uruqihi wa usulihi. Ya. Jadi makom pertama, pangkalan pertama lah, berarti pangkalan yang menyebabkan orang riya itu apa? Iku fi qal'i uruqihi dalam nyabut bedol oyote riya wa usulilan ya pokoknya ya sebenarnya sama, usul uruk itu oyot. Supaya ibarat pohon itu kan akarnya tumbang lah. Ya. Wa asluhu lah ini. Jadi yang jadi oyote orang berbuat riya itu apa? Wa aslulan wal aslin riya itu hubbul mangzilah wal jah. Lah ini. Jadi hubbul mangzilah seneng derajat. Ya. Wajah lan pangkat ya padha. Wa tamak lan tamak lah ini yang nomor 3 wajah wa idza wa aslu hubbul manzilah wajah wa idza fusila nalika den rinci difasal den rinci didetailkan iku raja bali apa makom awal ila salah satu usulin. Jadi oyote orang berbuat riya itu 3 pokoknya. Siji hubbu ladzatil mahbata, seneng enake dilem. Dili wong itu seneng. Padahal kan tidak boleh. Alhamdulillah kan segala muji. Segala itu habis. Semua tidak tersisa. Maka al di situ sudah sering kita terangno memang ma'rifat. Kuncinya definite, tapi juga fungsinya al-istighraq menghabiskan. Khusus al dalam lafadz alhamdu itu istighraq menghabiskan, makanya sudah benar segala puji. Semua milik Allah. Menunggu saja dilem kupingi tambah ombo. Aku. Jadi kalau diartikan alhamdu kan mufrad. Kok segala kau menjadi jamak? Jamak jamak kasroh bukan jamak kilah. Segala puji, berarti segala kan sekabiane. Artinya menungso aja pengen dilem. Ya. Jah tadi. Itulah yang waktu saya jadi ketua NU Jawa Timur 10 tahun dulu, beberapa santri Tebuireng yang pernah langsung panggih Kiai Hasyim Asy'ari sebenarnya kata NU itu dari ini, dari Alfiyah. Kata jah itu wajrur awin sib tabi'al ladin khafat kamubtahi jahin wa amalan manahat. Itu pengurus NU sekarang banyak tidak tahu itu wilayah pun pusat turun kadang roh itu. NU nunut urip. Yang asli NU itu yang orang pernah kata Alfiyah mimpin dari bawah itu baru NU. Dan saya tidak sombong, ketua IPNU, ketua PMI, ketua ini, baru ketua NU. Paling urut tidak ada udah. Sekarang Suriah. Dukri Surah tidak, dukri Sidratul Muntaha. Sekarang ngaji aja lah udah. Ngurus NU tukaran tok. Rebutan. Karena apa? Karena PBNU sekarang yang mimpin NU bukan orang yang alim, tidak, orang melok PKP. Apa kurang PKP itu ngerti NU, itu hanya dididik arek-arek 2 minggu PKP, tidak. Dulu tidak ada PKP, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Rasulullah, yang penting alim enggak. Pernah khatam Alfiyah enggak? Puasa Senin Kamis enggak? Itu ukuran yang mimpin NU harus seperti itu, Cak Lukman. Bukan orang yang pernah ndak PKP ndak ngurus NU, goblok ngurus saya. Makanya NU kan makin lama ndak ada pamornya.
Karena yang mimpin tidak seneng ilmu, seneng maca kitab. Wajrur awinsip ini sapa sing ngurus NU ini. Wajrur diwaca jer. Awinsip diwaca nasab. Karena jadi tabe. Maka contohnya kamu tahijahin wamalan, mesti jahin wamalin. Tapi karena tabe, yang kedua boleh diwaca wamalan. Manahat, nahadu itu bangkit. Artinya apa? Bukan soal jer, majrur dan nasabnya. Ini isyarat bahwa ngurus NU tidak boleh sekedar golek jah, golek pangkat, golek harta. Nah, sekarang kan banyak golek NU itu golek rezeki ning ngene NU. Mesine menghidupi NU malah golek duit ning ngene itu karena sering dikritik bukan NU Nahdlatul Ulama, NU ini nunut urip. 10 tahun lagi lek hancur yang rusak pemimpin sekarang ini. Saya memang keras. Ditokne kaya NU ya karepmu dadi pengurus aku ora pusing. Saya sudah punya nama, walaupun dadi pengurus ada sing ngutang ya akeh. Iya. Kadang dulu pengurus NU anak-anak kemarin sombongnya naudzubillah gregeten saya kok yo baru kemarin saya mengurus NU. Saya itu penuh ketua PMI Jawa Timur, ketua Ansor, ketua lembaga dakwah, Katib Suriah, baru wakil ketua, baru ketua NU Jawa Timur, urut rek. Sekarang mana yang urut ngono? Lompat lu kapan dia tahu jadi pengurus NU? Enggak pernah jadi apa-apa. Jare munggah Hondo kan mencolot. Rusak NU begini nih. PKP enggak punya sertifikat. Apa itu? Kulit. Ngeri kalau sudah bicara NU hari ini, ngeri sebenarnya. Enggak bicara esensi hubul ulum. Kiai Hasyim Asy'ari itu sekali lagi di dalam konon asasi ngendirikan itu hanya bagaimana hubul ulum bersatu. Lurut udah, enggak ada yang lain. Enggak cinta ilmu harus minggir dari NU, mesti ngono. Cinta harta apalagi. Terus tukaran. Enggak cocok ambil anu dikarteker bareng ngono iku apa. Sing ngomong ini gak wani masalah. Ya aku wani. Umur karep pirang dino lah bos. Sekarang orang ngeri ya, jadi ngeri sudah. Makanya Gusti Allah sudah ngatur wis ngurus NU wis ngurus rondo-rondo garing aja gitu. Ngurusi Basnas lebih serius karena apa? Lebih manfaati. Bantu sing iso bayar kuliah. Nah. Rondo-rondo. Bendina disposisi melarat-melarat. Barokah tok. Ya, besok ke Jember golek duit UNED, mari ngono dibagi. Ngono ae urip itu. Ternyata itu yang paling disenangi Gusti Allah. Ya. La khaira fi katsirin itu saya kemarin di dalam surat apa itu An-Nisa. Min najwahum illa man amara bi shadaqah. Jadi pembicaraan apapun jelek kecuali orang yang ngajak sedekah au ma'ruf, islah banin nas, istilah itu supaya tidak tukaran lah. Ya. Ma'ruf di sini bukan hukum, sekali lagi saya baca di tafsir, ma'ruf itu asnafu a'malil bir kal qardi, ngutangi wong, iku satu makhluk membantu orang-orang yang susah. Jadi ma'ruf bukan hukum, bukan. Selama ini ma'ruf diartikan hukum, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini Bupati ini Nadim kemarin saya di Pendopo ada Kaudip. Bab di Madura kan senengannya amar ma'ruf nahi mungkar, penegak hukum. Dari mana? Amar ma'ruf nahi mungkar itu akhlakul karimah. Ini tafsir loh. Ya, bantu orang susah. Ya. Jadi wis mengartikan amar ma'ruf dengan penegakan hukum salah, main hakim sendiri. Senengannya hakim sendiri. Ono wong judi dibubarne dhewe kan enggak oleh, itu harus nyeluk polisi dong. Poso-poso biasanya FPI masih ada kemarin itu. Jenenge rondo anake papat
Poso-poso dodol gak oleh jarene amar ma'ruf nahi mungkar diobrak-abrik dodole. Lek amar ma'ruf nahi yang bener ditakoni, Mbah sampean niku poso-poso mbok ibadah mawon. Lha kula anak kula papat. Dereng entes nukoni klambi butuh sampean pinten. Lah niku baru kula nggih butuhe mboten kathah, nggih 2 juta 3 juta. Wis sampean enggak usah dodol. Ya mesti gelem. Oh nggih kula tak poso mawon. Amar ma'ruf nahi mungkar itu selama ini diartikan iqamatul adalah, law enforcement tidak. Amar ma'ruf nahi mungkar itu akhlakul karimah. Makanya saya sering ngulang-ulang wa asyiruna bil ma'ruf itu. Pergaulah istrimu dengan benar. Benar kan hukum. Makanya kalau terjadi cikok antara suami istri dibawa ke pengadilan. Hakimnya kena disuap, ya sudah. Makanya ma'ruf itu apa? Akhlakul karimah. Jangan segera, ayat itu bukan ayat kalau jadi cekcok suami istri langsung diselesaikan secara hukum, tidak. Ma'ruf bukan hukum. Ayat 35 itu kalau tukaran ya bagaimana? Keluarga laki perempuan dipanggil hakaman min ahlihi wa hakaman min dirukune maneh, akhlakul karimah. Terus ndak digawa pengadilan hukum, bukan hukum. Jadi sekali lagi ayat itu saya ngaji 75 mulai kuliah tingkat 1 itu, mondok saya di Sidoarjo ke Imron Hamzah, Rois Uria itu ngaji Ibnu Katsir. Beliau sudah menyimpulkan sesuai dengan tafsir itu bahwa bil ma'ruf itu cah. Ya Imron ambil rokokan, tapi beliau ngerokok ambil rokokan, Cak Lukman gak roh ya Imron. Berarti bil ma'ruf itu cah, bukan hukum. Itu terke gudang garam. Semua gudang garam mesti ada tulisannya utamakan selamat toh. Artinya apa? Ayat itu lek wis kawin jangan cerai. Sampai rokokan lek tambah maneh oleh. Ngono. Ngene rokokan. Jadi lek sudah kawin jangan lek tambah maneh oleh. Sito itu ngono. Ini sing rada kepengin kita itu ahli tafsir ning pojokan Fadil dong. Jadi ning Tuban niku wingi ngelamar apa-apa tak golek. Alhamdulillah. Tenanan niku. Wallah luar biasa. Wajahnya sudah berubah makanya. Guyune kemut beda Kang Fadil iki. Tak takoni ning ndi kok kula teng Tuban. Waduh, napa iki? Ya. Khitbah atau khutbah? Lek khutbah ya tubuh khutbah kan ceramah pidato. Khutbah ya tubuh khitbah itu ngelamar. Makanya dawuh Kanjeng Nabi gandengane tadi kan saya di alat nasi zamanun fihi kasirul khutbah wa qalilul ulama. Akan datang zaman nanti sing akeh tukang pidato. Tukang ceramah tok. Ulamanya hanya sedikit, yang ulama betul sekelas Kiai Hasyim Asy'ari lah. Ya sekarang katakan yang kita alim Gus Bahal harus kita akui kitabnya Masya Allah. Kalau seperti Gus Bahal mana isinya maca kitab, Masya Allah, tidak pernah kekurangan ternyata. Semua orang yang cinta ilmu, Imam Syafi'i, semua itu tidak pernah gubuh goleknya begawi. Nah, kita kan hendak lulus S1 2 apa mutu kopi ijazah golek penggawean gak oleh-oleh. Kurang cinta ilmu. Fahadhi salasah hiya allati tukharikul mura'i lariya. Jadi 3 itulah. Siji pengen dilem, loro lari alfiral min alami dzammi. Dicaci itu malah enggak seneng. Padahal enggak. Secara tasawuf, akhlak lah orang kalau dilem itu malah astagfirullah. Kenapa? Orang ngelem kita karena dia belum tahu kelemahan kita. Lewat suruh kelemahan kita kan lah apa? Pinter tapi nakal wong itu. Ya. Wah, man pondok, wah anakku ning pondok. Durung nguruh ning pondok iku bangsawan kabeh. Dilem, makanya lek dilem wong itu malah astag, berarti dia belum tahu kelemahan kita. Lek dilokne malah alhamdulillah, kan membuat kita sabar.
Buat tamak tiga lah yang membuat orang itu oyot pengen dilem tadi loh. Ya harus dibuang semua tiga. Buat tamak lan tamak itu kepengin banget. Kesengsem. Fiman dilo apa fi aitinnas ing dalam apa yang dimiliki manusia kita iri. Makanya saya pernah mengingatkan ngaji Ihya itu sebenarnya pengen khatam 7 itu selesai. Saya itu jangan enggak ngerti ya. Ngaji Ihya itu enggak boleh urut. Iya, ngaji Ihya itu mesti urut di pedol gitu. Enggak ngerti saya, kiai dulu makanya saya kan juga ngarep tok pindah. Memang yo ngono iku. Ya. Jadi ngaji Ihya ngono. Jadi buat tomak fiatinas. Jadi Ihya itu satu. Ngelakoni pitu itu berarti sudah khatam kamu. Berdamailah dengan trauma masa lalu. Hal-hal yang jelek al-madi. Pernah ditolak arek wedok misalnya. Ya. Wes lah, aja dipikir. Wong jeneng ditolak lanang kok punya pikiran gak apa-apa sebelum janur melengkung masih milik umum. Akhirnya dikawin uang temen ngono iku cik gak gelem golek wong wedok liya. Kenapa? Gak kena prawane tak anteni goblok gitu. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Plemben roti bien sudah. Loro jangan terlalu gopoh dengan komentar orang. Punya prinsip dilokne wong sakarepmu. 3, hidup itu proses. Imam kayak Kanjeng Nabi 23 tahun loh. Yang keempat ya ini yang angel. Jangan iri hati. Ini tomak terhadap apa yang dimiliki manusia. Kita kan iri hati. Kok duwe akeh. Bojone ayu kok bojoku elek lho. Sing elek niku sing barokah gimana? Ya. Piro? 4 ya. 5 tidak boleh dipikir. Jangan semua dipikir. Tugas kamu pokok apa hari ini? Nah, apa mikirin Donald bebek urusan tarif misalnya ini dunia ruwet goro-goro Donald Trump urusan perdagangan Donald bebek jarno kono. Berapa? 6 ya? Yang 5 ya? Yang ke-6 harus ada skala prioritas. Istilahnya hidup itu memilih. Api elek, pilihlah yang baik dan baik yang terbaik. Kadang elek dan elek, itulah pilihlah yang paling ringan. Madoroti akhofu dorori. Lah yang terakhir ini yang paling senang saya. Fatabassam. Senyumlah, selalu senyum. Walaupun kamu susah, sumpek, stres. Tapi sudah di depan orang banyak, senyum. Penelitian terakhir guru besar psikologi di Fakultas Ilmu Manapun, orang kalau susah, sumpek, ya apa sundul gunung lah, sundul langit, tapi dia senyum separuh hilang itu, beban itu separuh hilang, senyum. Ya. Hari ini tempe tok mangan rek. Ya, dulu neng pondok ya tempe tok, ya kok tempe seminggu sekali, arek-arek saya ini lebih enak, saya itu 70-an sudah mulai mondok. Ya itu yang sering saya katakan, sampai S1 saya ketua senat jadi adab itu turunnya di kantor adab, masak di kantor, karena sebenarnya saya sudah 20 mondok terus itu. Ya pokoknya ngeliwat, terakhir udah pakai minyak tanah di kampus itu. Lewis sat ngono iku ngliwet kangkung bayam terong bendina urutane kangkung, hari ini kangkung, besok bayam, besok terong, itu 15 tahun. Terus lopo diparut dikai lombok tok mbek micin, selesai. 15 tahun waras semuanya, gak tau loro biyen. Saiki duwe dhuwit mangan titik waduh kolesterol ya. Ya. Jadi kan enggak apa-apa. Kanjeng Nabi sekali lagi ya. Kurma sing saya ceritakan, saya hari ini sering kisah itu kelengkayu baru-baru kemarin membaca
berulang-ulang nangis dalam hati, surat Al-Insan 78 itu loh. Jadi menceritakan, jadi yang sederhana itu di Kanjeng Nabi. Ali Fatimah saputrane Hasan Husain, itu kan Hasan Husain loro. Terus Kanjeng Nabi dawuh wis nazaro poso 3 dina. Alhamdulillah Fatimah Ali nanti Gusti muga-muga anak kula Hasan Husain loro waras, akhirnya poso 3 dina. Bareng poso 3 dina pas mboten enggak duwe-duwe blas keluarga Nabi itu. Tinggi buka loh kan. Akhirnya Ali datangkan Samun itu wong Yahudi duwe pabrik kain lah. Aku pengen kerja sama monggo tapi jangan sampean Fatimah wae. Fatimah datang nenun kain. Alhamdulillah oleh opah. Tinggi buka sudah masak, hari buka datanglah ayat ke-8 itu wa yut'imuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang miskin datang-datang, Ali Fatimah kami wong melarat hari ini tidak makan, diberikan semua. Jadi yang dimakan keluarga Fatimah sama Ali apa ya? Bendina panjat kurma ambek zam. Hari kedua dalam keadaan poso loh Fatimah. Yang paling disayangi Nabi, putri. Nyambut kain, menenun kain, mulai oleh upah, tinggi masak, tinggi buka, karepe enak-enakan lah, masuk kurma jam-jam dok. Datang hari kedua apa? Wa yatiman, anak yatim tidak sendirian. Aku kulo yatim, Sayyidah Fatimah. Ya wis panganan kabeh kon. Laki-laki tiap hari bukone jam-jam ambek kur. Hari ketiga padha dalam keadaan puasa, datang wasiro tawanan perang yang wakila sampai 60 orang. Itulah sederhana banget. Tidak hanya soal makan, hidup itu harus sederhana. Loh saniki pada kiai mboten sederhana mewah-mewah Pak. Ya itulah. Wis hidupnya mewah jangan rumong usah dadi kiai warasatul anbiya. Saya juga enggak ngerti apa kiai le montore Alphard sudah sederhana tidak wallahu alam. Boleh Alphard bukan dalali Al-Fatihah makanya. Banyak kiai montore Mercy tapi medite naudzubillah bukan kiai itu menurut saya. Ulama su menurut Imam Ghazali ulama su. Golek duit tok sampai tonggone medite naudzubillah, ndak bisa itu. Dia ndak paham siapa sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhasabah kan boleh, muhasabah boleh. Kita ndak betul Rasulullah ya, betul apalagi tidak ya. Hidup itu ya yang humble, pemimpin harus sederhana kayak Nabi. Dia melihat Sayyid putri Nabi yang paling disayangi nyambut gawe kok gak izin. Ya, kamu nenun kain. Izin. Itulah Nabi ingin membawa dunia ini bukan rumah kita di akhirat. Makanya hidup sederhana. Tapi urusan ilmu, urusan ibadah ndak boleh sederhana gitu loh. Yeah. Wa ma yahrumu anhu fil hal minat taufiq wa fil akhirah wallahu alam bisawab.